Siap anak? Siap, Pak. Baik, semangat sekali ya. Semangat sekali untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran meskipun di siang hari. Kita tetap semangat. Nah, itu yang paling penting menurut saya ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Doa dulu, silakan kepada yang bertugas untuk hari ini memimpin doa. Terima kasih ya Indoma yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak akan melakukan presensi dulu ya. Presensi nanti siapapun yang saya bacakan namanya tolong jawab hadir begitu ya. Hadir Pak. Dengan tegas ya. Kan tadi udah semangat ya kan? Ya. Baik, saya mulai ya. Aristasari, Hadir, Pak. Benedictus, hadir Pak. Dahlia, Hadir, Pak. Deriati, Hadir, Pak. Yoyon Marti, Hadir, Pak. Evelyn, Hadir, Pak. Erni, Hadir, Pak. Fitra, Hadir, Pak. Gregorius Regi, hadir Pak. Ariansa, hadir Pak. Eka Limanuel, Hadir, Pak. Topik Akbar, hadir Pak. Weni Resa Barbera, Hadir, Pak. hadir semua ya. Hadir semua. Baik, terima kasih karena sudah melakukan persepsi yang baik ya. Sebelumnya saya minta kita untuk berdiri karena kita akan bernyanyi bersama ya. Baik, kita akan bernyanyi lagunya mudah ya. Saya rasa kalian sudah pernah menyanyikan lagu ini yaitu Garuda Pancasila ya. Baik, siap ya? Silahkan duduk ya. Kita sudah bersedia untuk menunjukkan bahwa kita juga memiliki nilai-nilai kebangsaan atau nilai-nilai nasional ya. Kita akan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu melalui Garuda Pancasila kita bernyanyi bersama. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang cerpen. Cerita pendek ya. Sebelumnya Bapak melihat hasil uji kalian pada materi ini cukup menjadi perhatian ya bagi Bapak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning ya untuk mengatasi masalah menulis pada cerpen ya, khususnya materi cerpen pada hari ini. Baik, itu gambaran umum dari materi yang akan kita dapatkan
hari ini yang akan Bapak sampaikan juga kepada kalian ya. Bapak akan menyampaikan tadi ya, kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, pada hari ini ya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Jadi kita akan mencoba menemukan strukturnya ya, struktur teks cerita pendek yang nanti akan kita bahas bersama. Berikutnya adalah indikator pencapaian dari kompetisi dasar sebelumnya ya. Di situ ada dua. Yang pertama 3.4.1 menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berikutnya menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Itu indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Dari indikator tadi kita pelajari pada kesempatan ini, pada hari ini ya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Jadi kita akan mencoba menemukan strukturnya ya, struktur teks cerita pendek yang nanti akan kita bahas bersama. Berikutnya adalah indikator pencapaian dari kompetisi dasar sebelumnya ya. Di situ ada dua. Yang pertama 3.4.1 menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berikutnya menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar ya. Itu indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Dari indikator tadi dibuatlah tujuan pembelajaran ya. Supaya kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Supaya kita terarah ya. Belajarnya terarah. Apa yang kita pelajari inilah tujuannya. Supaya sesuai ya. Yang pertama ya. Yang pertama menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menganalisis aspek kebahasaannya ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, kita masuk pada materi. Siapa yang pernah membaca cerpen? Pernah saja ya, pernah. Ekal ya, pernah membaca di perpustakaan atau di mana? Perpustakaan, rajin juga ya ke perpustakaan. Ada lagi? Siapa yang pernah membaca? Resa, baca di internet atau? Oh, di internet ya. Baik. Banyak sekali cerita pendek. Kamu bisa mendapatkannya di berbagai tempat maupun media ya. Apalagi kamu saat ini kan sudah banyak yang menggunakan gadget ya, menggunakan gawai ya, HP-nya canggih-canggih lagi ya. Banyak sekali cerpen di internet ya. Bisa kamu pelajari ya, bisa kamu baca. Yang dibaca adalah dari sebuah cerita ya. Itu dia. Baik, ini adalah pengertian dari cerita pendek ya, menurut Sumarjo dan Saini. Cerita pendek adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek. Jadi secara singkat, pengertian dari cerita pendek adalah cerita yang pendek ya.
terjadi tidak cerita itu? Ya, menurut pengertian ini tidak terjadi. Jadi kita bisa membuat cerita pendek itu berdasarkan apa saja. Ya, itu dia. Berikutnya kita masuk pada struktur, ya, struktur cerita pendek. Ya, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, ada evaluasi, ya, ada resolusi dan koda yang terakhir. Ya. Kita lihat masing-masing pembahasan dari struktur ini. Abstrak. Ada yang mau baca? Silakan dibaca. Nurbi, silakan baca Nurbi. Abstrak adalah Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. baik sekali ya. Ini ya, membaca sudah lancar ya, membaca cukup lancar ya. Ini baik sekali. Nah, abstrak merupakan gambaran awal, ya, gambaran awal dari sebuah cerita, gambaran awal dari cerpen ya. Dari misalnya nanti kamu akan menulis cerpen, abstraknya adalah bagian awal. Berarti di paragraf pertama ya, di paragraf pertama munculnya abstrak ya, gambaran awal mengenai suatu cerita. Berikutnya adalah orientasi ya. Orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat, tokoh, latar cerita maupun alur cerita. Ya, itu orientasi. Orientasi tidak jauh berbeda dengan abstrak. Ya, tidak jauh berbeda dengan abstrak. Abstrak letaknya di atas orientasi, ya, pada paragrafnya. Nanti letaknya di bawah abstrak kalau orientasi, ya. Itu. Berikutnya adalah komplikasi, ya. Struktur komplikasi atau konflik dapat terdiri dari satu. Berbagai konflik tersebut akhirnya mengarah pada klimaks. Konflik artinya adalah masalah yang timbul dalam cerita. Terdapat juga evaluasi. Evaluasi untuk apa? Untuk komplikasi tadi ya, masalah. Dievaluasi masalahnya di dalam cerita itu, ya. Dievaluasi. Itu pemecahan masalah. Berikutnya adalah resolusi. Ya. Di situ dijelaskan resolusi adalah tahap pengarang akan mengungkapkan solusi dari konflik. Jadi ada konflik ya, komplikasi. Ya. Solusi dari masalah yang muncul itu apa? Itu dimunculkan pada paragraf struktur resolusi. Ya. Itu. Koda. Ya. Koda merupakan bagian akhir dalam sebuah cerita. Berarti ini paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir. Itulah beberapa dari struktur cerita pendek. Ya. Struktur cerita pendek ada 6 ya, ada 6 ya. Ada 6 yang kita pelajari. Jadi sebelumnya sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Resa dulu. Silakan Resa. Cerita pendek itu apa, Pak? Cerita pendek itu apa? Ya. Sudah saya jelaskan di awal ya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Pak. Ya. Cerita pendek dan cerita singkat atau tidak benar-benar terjadi dan relatif pendek. Nah, ya, itu benar sekali yang dikatakan oleh Randu. Cerita pendek adalah cerita fiktif.
tidak benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi dan relatif pendek. Kenapa dikatakan pendek? Ya, cerita itu tidak sampai sejam kamu sudah selesai bacanya. Ya, itu keunikan dari cerita pendek. Ya, itulah pengertian cerita pendek. Secara singkat kita bisa membuat pengertian sendiri. Cerita yang sekali duduk, ya. Cerita yang dibaca 15 menit selesai. Boleh, ya, boleh. Nanti pada posisinya ketika kamu sudah merumuskan suatu pengertian, kamu juga bisa dimunculkan nama kamu. Pengertian menurut Randu, ya, pengertian cerpen menurut siapa lagi? Seperti itu, ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Silakan, Tapi. Apa yang dimaksud dengan abstrak, Pak? Abstrak tadi sudah saya jelaskan, itu yang paling awal, ya, yang paling awal. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, Pak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita. Gambaran awal, ya. Abstrak adalah gambaran awal dari sebuah cerita. Artinya itu terletak di awal, ya, awal paragraf. Itu abstrak, ya. Nanti diingat-ingat abstrak itu letaknya di mana, kemudian resolusi itu di mana, komplikasi itu di mana, ya, orientasi itu di mana, koda itu di mana, ya. Ada pertanyaan lain? Baik, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Berikutnya kita akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok kurang lebih 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Silakan dihitung supaya terdiri dari 4 kelompok. Silakan. Kita hitung dari mana? Dari Insa, Pak. 1 sampai 4, ya. 1 sampai 4, silakan. 1, 2, 3, 4, 1. ya, selesai? Selesai. Bergabunglah dengan kelompoknya sesuai dengan nomornya. Baik, ya. Ya. Silakan. 1 sebelah sini, ya. 1 sebelah sini. Yuk, satu dulu yang sampai ke satu, silakan. Ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1. Baik. Ingatkan, ya. Bapak akan jelaskan dari KPD yang sudah kamu terima, ya. Jadi, sudah kamu terima. Kita mulai saja, ya. Kita mulai saja presentasinya. Saya persilakan kepada kelompok pertama menyaksikan hasil diskusinya. Jawaban nomor berapa yang mau diberikan, silakan. Nomor 1, ya. Nomor 1, nomor 2-nya. Orientasi, ya. Terima kasih kepada Risa. Silakan dulu. Silakan tampil, ya, untuk posisi kelompoknya. Berikutnya kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasilnya.
bagian nomor 3 itu bagian apa? Punya bagian komplikasi ya. Kita dulu untuk itu ya. Contohnya ya, 3. Ya. Boleh coba ya. Perhatikan cuma. Baik, yang dipresentasikan oleh kelompok 3 itu bagian apa? Bagian evaluasi ya, evaluasi dari struktur teks cerita pendek. Ya, terima kasih untuk didomba. Ayo. Berikutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4 silakan. Betul ya. Itu bagian apa? Resolusi ya. Kan. Setiap kelompok sudah mempresentasikan diskusinya. Jadi struktur teks cerita pendek itu ada yang pertama ada apa saja? Yang pertama apa? Abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi. Begini ada. Terakhir adalah adalah struktur dari teks cerita pendek. Ya. Baik, silakan. Dulu untuk kita semua apa kesimpulan apa yang kita dapat dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Ada yang mau mengajukan pendapat? Ya Pak, silakan. Ya, itu adalah bagian juga dari struktur teks cerita pendek ya, yang sudah kita pelajari bersama ya. Jadi pelajaran kita tadi tentang struktur teks cerita pendek. Itu cerita pendek adalah cerita yang durasinya tidak panjang, kemudian fiktif ya, berikutnya strukturnya tadi ada apa saja? Ada abstrak, ada orientasi, lagi ada komplikasi, banyak sekali, ada evaluasi, apa lagi? Ada resolusi. Ada yang terakhir ya. Jadi anak-anak sekalian, ketika nanti kamu mengisi teks cerita pendek ya, semua berdasarkan struktur tersebut ya. Sudah ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu apa, yang kedua itu apa, dan
dan seterusnya apa ya. Jadi nanti cara menulisnya runtut ya. Ketika kamu menulis sesuatu atau menulis teks cerpen itu runtut cara berpikirnya ya. Itu manfaat dari pembelajaran hari ini supaya ketika kamu menulis berdasarkan aturan runtut ya, semaunya boga dua, tidak mungkin boga dua. Sementara boga adalah bagian akhir dari cerita, tidak mungkin kita letakkan boga pada paragraf pertama ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Struktur itu sudah mutlak seperti itu ya, mutlak seperti itu. Jadi fungsi dari kita mengetahui struktur teks cerita pendek ya, kita nanti bisa menemukannya ya, menulisnya sesuai dengan strukturnya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak? Paham ya? Paham. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita masih akan berjumpa lagi di hari Senin ya. Hari Senin kita akan membahas tentang membuat cerita pendek berdasarkan strukturnya ya, berdasarkan strukturnya. Jadi nanti kita akan menulis cerita pendek sesuai dengan langkah-langkahnya dan dengan cara-cara menulisnya ya. Cara-cara menulisnya seperti apa itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu hari Senin ya. Sejauh ini ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Tidak ya? Baik, nanti kita mulainya dengan doa. Maka baik juga kita butuh kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan kita berdoa dulu. Selamat siang. Iya. Oke, ya. Ya.